Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Alfiano dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan alur cerita terkait game yang kita buat. Nah, yang pertama yaitu ada sebuah kerajaan yang sedang mengadakan pesta kerajaan. Nah, di situ ada seorang raja yang memiliki tuan putri. Nah, pada saat itu tuan putrinya sedang diculik oleh seorang monster. Nah, kemudian si tuan putri tersebut diculik ke kerajaan si milik monster tersebut. Dan untuk penyelamatannya itu si raja menyuruh seorang pangeran dari suatu kerajaan untuk menyelamatkan si putri itu. Nah, di perjalanan untuk menyelamatkan si putri itu, pangeran itu mengalami kayak distraksi gitulah, kayak misalnya gangguan dari si perjalanannya, kayak ada jebakan, ada rintangan tuh untuk ketika ingin menyelamatkan si tuan putri. Nah, kemudian untuk di last stage itu si pangeran itu melawan si yang penculik putri itu atau bos terakhirnya. Nah, pas itu juga si bos terakhir kan misal kalah itu, jadi si tuan putrinya bisa selamat oleh si pangeran dan kembali ke kerajaan. Mungkin sekian alur cerita yang bisa saya sampaikan. Untuk konsep fisika selanjutnya, itu ada gaya pegas. Di stage pertama yang dihadapi oleh karakter, dia menggunakan bantuan ketapel untuk menghancurkan kayu yang menghalanginya saat akan melanjut. Lalu selanjutnya ada momentum. Jika tidak menggunakan ketapel untuk menghancurkan kayu yang menghalangi, Kemudian ada gaya gravitasi, itu terjadi saat ketika karakter sedang menembak peluru atau burung, kemudian si pelurunya itu terjatuh. Dan ada gaya hukum Newton yang dimana ketika karakter mendorong batu untuk melewati lintasan tersebut. Untuk penjelasan codingan, pada stage pertama kita menggunakan kurang lebih 5 konsep fisika. Yang pertama yaitu arah dan vektor. Kita menerapkannya dengan menggunakan tools move. Move berapa step. Jadi kita membuat agar setelah kita menekan tombol arah kiri ataupun tombol arah kanan, akan membuat si Mario itu bergerak ke posisi yang ditentukan. Seperti kiri bergerak ke arah kiri sebanyak 10 step, dan ke arah kanan saat mencet kanan akan bergerak ke arah kanan sebanyak 10 step. Lalu yang kedua yaitu adalah konsep fisika dari momentum. Jadi saat untuk menghancurkannya. Lalu yang ketiga itu ada hukum gravitasi, yaitu saat si Mario lompat dia akan perlahan turun ke bawah. Karena apa? Karena adanya hukum gravitasi, dan kita menerapkannya itu menggunakan tools glide. Jadi dia akan perlahan turun ke posisi ini dengan jeda dengan interval beberapa detik, setengah detik. Lalu yang selanjutnya kita itu pada Angry Bird terdapat 2 konsep hukum fisika, yaitu pertama pada Angry Bird-nya itu ada hukum gerak peluru atau parabola. Jadi saat kita menarik si burung dan si burung itu terlempar menggunakan gaya pegas, akan membuat sebuah jalur yang bisa kita lihat itu titik-titiknya itu membentuk sebuah parabola. Lalu yang selanjutnya itu ada konsep gaya pegas, jadi Shikara itu akan meregang dan memanjang, lalu kemudian akan kembali ke posisi semula, dan saat itu si burung akan terlempar dan akan menciptakan gaya peluru atau gaya gerak parabola. Untuk yang selanjutnya di stage 2 kita itu menggunakan satu konsep hukum, yaitu adalah penerapan hukum Newton 2, yaitu suatu benda akan mengalami percepatan yang disebabkan oleh akan berbanding lurus dengan resultan gaya. Di situ si Mario memberikan gaya pada batu dan yang membuat batu itu bergerak. Kesimpulan dari proyek fisika ini adalah bahwa pengimplementasian konsep-konsep fisika seperti arah dan vektor, gaya pegas, gerak parabola, gravitasi, hukum momentum,
dan hukum Newton 2 dalam pembuatan game yang berjudul Save the Princess Peach berhasil menghadirkan pengalaman bermain yang lebih mendalam. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip fisika tersebut, proyek ini tidak hanya memberikan aspek hiburan, tetapi juga meningkatkan pemahaman pemain terhadap fenomena fisika di dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi dalam game. Terima kasih.